Salam saudara, kembali kita mengikuti Abab, ini episode 941. Ya. Mari Pak Yehuda kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 40 tahun sudah menikah. Shalom Bapak Rohaniku, Bapak Erastus Sabdono. Puji nama Tuhan saya bisa menemukan pengajaran yang benar, sehat, dan memberkati melalui Bapak. Melalui pengajaran logos dan monoteisme, menjawab semua pencarian dan rasa penasaran saya selama ini. Dari dulu hati saya menolak tentang pengajaran Tritunggal. Sejak saya kuliah, di mana saat itu Bapak sebagai rektor dan Bapak asrama yang baik bagi kami, banyak pengajaran dan seminar mengenai Tritunggal yang menurut saya penjelasannya tidak pernah menjawab rasa penasaran saya tentang Tuhan. Bahkan sering teman-teman dalam kelas bertanya kepada dosen tentang Tritunggal, namun penjelasannya juga ngambang. Bahkan banyak yang memakai perumpamaan tentang Tritunggal, seperti sebutir telur, kulit, putih, dan kuning telur yang sangat dangkal jawabannya. Sehingga membuat saya tidak pernah tertarik tentang pengajaran Tritunggal, baik itu dalam bentuk pengajaran di kelas dan juga seminar. Karena bagi saya, Tuhan kita hanya satu, walaupun saat itu saya belum menemukan pengajaran yang sesungguhnya, seperti logos dan monoteisme. Saya bersyukur kepada Bapak Elohim Yahweh yang sudah memakai Bapak untuk memberkati banyak orang. Sehingga saat ini pujian penyembahan kita terarah pada satu pribadi, yaitu kepada Bapa di sorga. Terus semangat Bapak, pembelaan Tuhan ada di pihak orang benar. Tuhan memberkati Bapak dan tim. Terima kasih untuk dukungannya. Ini salah satu mahasiswa saya. Iya. Puji Tuhan, ya walaupun tidak sedikit juga mantan mahasiswa saya membuli saya. Mereka tidak mau belajar, ya sayang. Kalau tidak rendah hati, tidak membuka diri, tidak akan mendapat penyingkapan kebenaran mengenai monoteisme ini. Terpujilah Tuhan. Ya. Umur berapa dia? 40 tahun. Ya, mantan mahasiswa saya. Oke, kita teruskan. Ya. Berikutnya dari pria, seorang pria usia 42 tahun belum menikah tinggal di Jakarta. Shalom Om, saya sering mendengar Om mengatakan tentang doa dan meditasi. Yang dimaksud dengan meditasi ini apa dan bagaimana caranya? Apakah sama dengan meditasi pada umumnya? Terima kasih Tuhan memberkati. Sebenarnya pengertian meditasi itu berdiam diri. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Meditate, dari kata meditate itu merenungkan. Merenungkan Tuhan, kasih-Nya, kebenaran Alkitab dengan berdiam diri. Itu meditasi. Jadi pengertian meditasi karena dipakai diksi ini untuk umum, jadi terkesan ada bau kafir atau bau sesuatu di luar Kristen. Meditasi dari kata meditate artinya merenungkan. Jelas? Jelas. Oke, teruskan. Dari seorang pria usia 41 tahun, menikah memiliki satu orang anak tinggal di Grogol, Jakarta Barat. Iya. Shalom Pak Eras, teladan saya yang kuhormati di dalam Yesus Kristus. Selain dari Tuhan Yesus Kristus yang dihormati oleh penanya. Ini sekian surat yang saya kirimkan karena sukacita saya sejak saya mengikuti khotbah Bapak sebulan lebih. Sejak saya ikut khotbah Bapak ada peristiwa yang di luar nalar saya. Saat saya lagi butuh uang, tiba-tiba semua tercukupi. Jumlahnya tepat sekali dan last minute. Waktu saya mau bayaran sekian nominal, saya bingung mau bayar, tidak ada dana begitu. Tiba-tiba orang kirim uang di hari itu juga sejumlah nominal yang sama. Iya. Di saat ada kebutuhan anak harus bayar sekian rupiah, tiba-tiba sore harinya ada yang transfer sejumlah yang sama dibutuhkan. Yang herannya sangat tepat sekali, saya mengucap syukur walaupun saya tahu itu bukan fokus saya. Fokus saya adalah kekudusan, melakukan kehendak Bapa dan siap-siap ke langit baru, bumi baru. Amin. Amin. Terus. Pak, terima kasih sudah mengirimkan buku logos lewat PDF. Sudah saya terima. Iya, tapi bab 7 pasti bab yang terakhir, belum ya. Yang 1 Timotius 1 pasti belum. Nanti dikirim lagi saja. Update lagi ya Pak. Ya. Baik, saya sangat mengucap syukur Pak Eras dan tim dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa saya. Oh ya Pak, sudikah Bapak menumpangkan tangan melepaskan berkat di kamera untuk saya di saat surat ini dibacakan? Terima kasih Bapak dan tim. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kehadiran dan kelahiran kalian semua di dunia ini. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya. Bapak memberkati kekasih kami Harfianto usia 41 tahun. Berkat dari Bapa Yahweh Elohim Israel, dalam nama Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa Tuhan dan Juru Selamat, dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 21 tahun, mahasiswi tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, dalam Kejadian 2 ayat 22, dikatakan, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan
lalu dibawanya kepada manusia itu. Apa maksud dari ayat ini yang menyatakan dibangunnyalah seorang perempuan? Apakah frasa ini mengandung makna yang berbeda dengan frasa menciptakan atau bagaimana ya Pak? Mohon penjelasannya. Sebenarnya ini figuratif loh. Ya. Tidak bisa dikatakan secara harfiah. Ya. Tapi yang penting begini. Ada bagian dalam diri manusia Adam yang diambil. Cloning juga begitu kan. Ya, kalau dikatakan dia daging dari dagingku, tulang dari tulangku, artinya bagian dari tubuh Adam. Bagaimana proses dan mekanismenya, ya kita nggak perlu tahu. Prinsipnya bahwa wanita diciptakan dari bagian pria, cukup. Kalau dikatakan tulang rusuk, bukan berarti tulang rusuk dalam arti harfiah. Tapi ada bagian yang menjadi, bagian yang harus menjadi bagian terdalam pria. Ya. Jelas? Jelas. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 36 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Kalimantan Tengah. Shalom Bapak Rohaniku, puji Tuhan Pak, setiap siaran Abam sangat membantu kami dalam menghadapi banyak realita kehidupan. Kami yang juga pelayan Tuhan sangat terbantu. Saya memiliki 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, dulu kami sering memberikan persepuluhan karena pendeta kami bilang itu wajib dan kami taat saja karena ada kutipan-kutipan ayat Alkitab. Tidak kebetulan kami mendengar khotbah Bapak dan seiring waktu firman Tuhan yang kami baca, kami ambil keputusan untuk tidak memberikan persepuluhan lagi. Karena masa itu kami masih tahap perjuangan, masih utang di bank, dan keuangan kami masih berjuang untuk kehidupan yang layak. Setelah kami tidak lagi memberikan persepuluhan, kami diberkati dan pengelolaan keuangan yang baik, membuat rumah tangga kami harmonis, hidup dengan rasa syukur tanpa mengejar. Kami mengelola uang sedikit demi sedikit, tapi kami masih tahap perjuangan untuk membangun kebun dan kredit unit lagi penunjang kebun. Kami masih belum bisa memberi banyak untuk gereja karena kami melihat gereja kami bangunannya megah tapi jemaatnya belum utuh. Dan yang kuat spirit tentang kejayaan dan kemajuan saja. Ingin banyak jiwa tapi jiwa yang ada tanpa ada rangkulan. Saya dan suami ada sekitar 10 lebih orang yang kami bawa untuk dibaptis di gereja kami. Sekarang sudah tidak ada lagi di gereja tersebut, tapi hubungan dengan kami masih baik-baik saja. Apa yang salah ya Pak? Apakah kami membatasi untuk memberi banyak kepada gereja itu salah? Saya dan suami lebih senang memberkati orang secara pribadi. Apakah kami egois Pak? Dan tiap tahun gereja kami ada buah sulungnya dan harus ditulis dalam amplop nama kita yang memberi. Praktek-praktek gereja yang seperti ini, perpuluhan, buah sulung, sebenarnya membuat jemaat meleset untuk mengenal kebenaran yang sejati. Ya. Untuk kamu ya, sungguh-sungguh harus bertanya kepada Tuhan. Jangan karena sudah tidak memberi perpuluhan, lalu saudara bisa arahkan uang itu kemana saja. Sebab semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Harus didoakan. Lalu kepada siapa harus diberikan. Justru lebih mudah persepuluhan. Ngitungnya tinggal 10%. Tapi kalau ini harus peka dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau kamu sejahtera di gereja itu, ya tetaplah di gereja itu untuk menjadi berkat. Tapi kalau di gereja itu kamu tidak bertumbuh, ya kamu harus cari gereja di mana kamu bisa bertumbuh. Dan 10 orang yang pernah kau bawa dibaptis sekarang tidak ada, bisa kamu kumpulkan, membuat kelompok kecil, House of Truth, untuk belajar kebenaran firman yang murni. Betul ya? Iya. Oke, teruskan. Pertanyaan yang kedua, jujur Pak, saya kadang lelah dengan keadaan keluarga besar saya, yaitu dari pihak mertua. Kemarin ipar tertua saya mencuri buah kelapa sawit kami lagi. Sudah berapa kali dia mencuri dan dia sudah berapa kali masuk sel karena mencuri buah perusahaan. Kerjaannya selalu mencuri. Pemalas, narkoba, dan mencuri. Suami saya juga agak kesal, tapi kami berusaha untuk sabar. Suami saya bilang kita laporkan saja. Saya berusaha untuk menenangkan hati suami saya, Pak. Meski sebenarnya hati saya juga kesal, tapi kembali di hati saya semua akan sia-sia. Mencoba ikhlas dan ingin bicara baik-baik untuk menasihati dia, tapi kemungkinan tidak bisa karena ancaman dan kekerasan. Apakah yang kami lakukan, Pak? Sebagai seorang saudara, saya tahu serba salah. Ingin menasihati juga orangnya sudah tidak nyambung lagi. Ikhlaskan, bikin hati tenang, tapi ada sesaknya juga, Pak. Ketemu mertua yang tidak bisa di tengah-tengah juga serba bikin nyesek. Dari dulu yang selalu bikin kami terganggu hanya mereka, Pak. Pinjam uang tidak pernah balik. Ini masalah lagi, dia nyuri lagi.
memang tidak tahu diri, Pak. Sekarang kami membatasi membangun hubungan dengan mereka karena kalau salah-salah keadaan kami terganggu dan membuat kami tidak fokus membangun hidup kami dan anak-anak kami. Sama juga dengan mertua kami, setelah kami jarang-jarang main ke sana, kami pun terbangun hampir 100% naiknya. Karena mertua kami masih belum bertobat dari kehidupan yang jahat. Dulu suami saya selalu kena batu dan menjadi sasaran kesalahan karena suami saya tipe seperti Ishak, mengalah dan menerima. Tapi 5 tahun terakhir suami saya mulai mematok hak-hak dia. Mulailah semua keadaan keluarga kami semakin membaik, Pak. Terima kasih juga saran dari Bapak waktu itu. Meski dianggap salah, tapi kamu tidak salah. Direndahkan, tapi Tuhan membela. Meski kamu kalah, tapi kamu tidak kalah. Kata-kata yang manis, Pak. Apakah kami diam dan tidak melaporkan itu tepat, Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk sementara nggak usah laporkan. Kalau ternyata kamu tidak menjadi miskin juga dengan barang yang diambil itu. Iya. Tetapi saya kasih tahu ya, Tuhan akan pasti memberi kamu hikmat dan suamimu. Apa yang dilakukan dalam kondisi seperti itu. Iya. Sekarang saya menasihati jangan dibawa ke polisi dulu. Tapi kamu hadapi dengan tenang dan tunggu Roh Kudus memberi hikmat. Karena Roh Kudus itu memberi hikmat dengan kecepatan tinggi. Yang sekarang saya tidak bisa memberi masukan. Masukannya hanya jangan dibawa ke ranah kepolisian. Itu dulu. Tapi bukan tidak mungkin nanti sampai ke ranah kepolisian. Di luar rencanamu. Nanti kamu akan diberi hikmat Tuhan. Yang penting tenang dulu. Tenang dulu. Oke? Ya. Oke, yuk terus. Berikutnya dari seorang pria usia 53 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Tapanuli Utara. Shalom Pak Eras yang saya sangat cintai dan hormati. Saya termasuk penggemar Bapak, karena dimanapun khotbah Bapak pasti saya ikuti sekalipun lewat online, karena saya tinggal di desa. Pertanyaan saya Pak, kenapa masih ada pendeta yang gila hormat dan gila jabatan, dan yang miris gila mamon atau gila uang? Dan masih berdusta pula padahal mendengar khotbah Bapak yang keras, tegas, dan penuh ucapan. Malah Bapak sering menahan air mata, tapi kami tidak berubah. Jadi kalau kami para pendeta masih berdusta dan melakukan seperti yang di atas tadi yang sudah saya uraikan, saya yakin masih banyak lagi dosa-dosa yang terselubung. Jika ini masih ada di GSKI, betapa mirisnya hati Pak Eras terlebih Tuhan Yesus, Elohim Yahweh. Apa tidak seharusnya kalau masih ada pendeta seperti itu, dilayani lagi Pak? Mau dibawa kemana jemaat Pak? Sedih. Maaf Pak kalau ada yang salah, saya mau ikutan teladan Pak Eras mengikuti Yesus. Saya pertimbangkan untuk mencari siapa pendeta ini. Kalau dia di lingkungan GSKI, dia harus diberi penggembalaan khusus. Tidak boleh dibiarkan. Ya. Terima kasih untuk informasinya. Ya, Ya. harus ditindak, harus dinasehati. Tidak boleh didiamkan kalau dia ada di lingkungan GSKI. Ya, oke. Teruskan. Dari seorang pria usia 51 tahun, menikah, tinggal di Surabaya. Blueprint Allah Bapa luar biasa mempersiapkan Tuhan Yesus dari keturunan Abraham yang taat sampai kepada Yusuf. Itu berapa generasi? Makanya kita yang sekarang ini dipilih jangan sampai tidak hidup kudus dan tak bercacat. Kasih karunia-Nya demikian besar. Baru-baru ini mau tanya mengenai apakah hidup orang Kristen itu harus menderita? Atau apakah penderitaan satu-satunya jalan untuk mengikut Tuhan Yesus? Penderitaan karena kita dianggap layak adalah satu karunia yang luar biasa. Oke. Ya. Mempersiapkan Tuhan Yesus dari keturunan Abraham yang taat sampai kepada Yusuf. Lalu terus generasi demi generasi. Ya. Setiap masa Tuhan selalu membangkitkan orang-orang yang bisa menjadi teladan. Ya. Sampai pada Yesus. Makanya kita yang sekarang dipilih jangan sampai tidak hidup kudus. Amin. Ya. Kasih karunia demikian besar. Baru-baru ini mau tanya mengenai apakah hidup orang Kristen harus menderita? Tidak harus menderita fisik. Fisik ya, tidak harus. Mungkin malah tidak. Tetapi jiwa yang terrobek-robek oleh keadaan dunia kita bisa. Supaya kita keluar dari kungkungan, keluar dari kubangan dunia. Atau apakah penderitaan satu-satunya jalan untuk ikut Yesus? Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang ikut Yesus ya harus menderita. Tetapi tidak harus penderitaan badani.
Setiap orang yang ikut Yesus harus menderita. Ya, Penderitaan tidak harus badani, jelas ya? jelas. Tapi pasti ada penderitaan. Teruskan. Dari seorang wanita usia 48 tahun menikah tinggal di Amerika. Halo Om Eras dan tim Abam yang saya kasihi. Terima kasih sudah menjawab WhatsApp saya di Abam nomor 897 tentang anak berkebutuhan khusus. Ya, ada namanya disebutkan. Disebut aja lah, ini nggak pribadi kali ya. Ya, namanya disebutkan Pak ya. Ya. Namanya Gideon. Terima kasih Om sudah mendoakan Gideon dan anak-anak ABK kebutuhan khusus lainnya Anak petugas yang lain dalam doa pribadi Om. Ya kita kadang-kadang mendoakan doa Iya. pagi itu. Terus Gideon ini anaknya penanya saat ini sudah berangsur sembuh walau belum 100%. Sekarang bisa tidur 8 jam setiap malam yang dulunya sebelum didoakan Om waktu Pak Eras belum mendoakan bangun tiap 2 jam. aduh hebatnya. Hebat Pak. Hmm. Kadang bangun jam 1 sampai jam 5 pagi, jam 1 malam ini sampai jam 5 pagi karena sakit perut dan jam 7.30 harus sekolah. Sampai sekarang terus saya tetap imani Gideon akan sembuh total karena Allah Bapa Elohim Yahweh Amin. sangat besar kuasanya. Dialah dokter di atas segala dokter. Tuhan tolong. Terus Saya belajar berdoa pribadi, baca firman dan ikuti setiap ibadah Om Eras dan berserah pada Allah Bapa biar kehendaknya yang jadi. Dan saya memberikan diet untuk anak saya non gluten, non sugar dan non dairy. non dairy. Ya, Ya, memang pakai harus. susu, ya. Itu jangan melawan hukum alam ya. Ya. Terus Ketiga ini sangat mempengaruhi kesehatan anak ABK ya. berkebutuhan khusus. Mungkin diet ini bisa diikuti oleh ABK yang Ya. lain. Ya. Ini juga sebenarnya masukan untuk anak berkebutuhan khusus yang lain. Iya. Hindari gula Gula, yang non gluten, non sugar. Artinya anak harus diet diet ya. non gluten, non sugar dan non dairy. Iya. Ya, kayak susu itu ya. Ya, Pak. Oke, terus Jangan pernah menyerah dan terus berdoa. Itu saja dari saya Om. Tetap semangat, jangan stres ya Om. Walau banyak yang jahatin Om dan keluarga Om. Serta banyak hamba Tuhan yang pergi meninggalkan Om. Tetapi Allah Bapa dan Tuhan Yesus serta kami jemaat Om di Indonesia dan di luar Indonesia tetap mendukung Om. Maju terus, pantang mundur Om. Mati 1, tumbuh 1000. Amin. Sehat selalu dan salam langit baru, bumi baru. Amin. Love you and God bless you. love you too and God bless you too. Oke, kiranya Tuhan menyempurnakan kesembuhan Gideon. Amin. Amin. Berikutnya dari seorang wanita usia 58 tahun, menikah memiliki 1 orang anak, tinggal di Jakarta. Shalom Bapak Pendeta Dr. Erasus Sabdono dan tim yang terhormat. Saya mau tanya dan minta tolong sama Pak Eras dengan masalah saya. Saya punya kakak wanita usia 76 tahun. Ada masalah rumahnya mau diambil sama rentenir mafia tanah. Kata rentenir ini rumah kakak saya sudah digadein ke dia. Sama orang yang dulu punya rumah kakak saya sebelum kakak saya beli. Kakak saya ada surat jual beli, rentenir mau tuntut ke pengadilan dan mau lelang rumah itu. Apa yang harus kami lakukan? Saya ingin membantu kakak saya. Terima kasih Pak Eras, Tuhan memberkati. Tolong dibawa ke arah dan Pak pengacara kita. Ya, nggak main begitu. Ya. Nggak main sembarangan ya. Oke. Ya. Ya, oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 38 tahun menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Palembang. Shalom Pak Eras yang saya kasihi, saya ibu rumah tangga 41 tahun memiliki 2 orang anak tinggal di Palembang. Mendengar Abam 929, ternyata ada komunitas Abam. Saya ingin sekali ikut Pak. Saya telah beberapa kali mengajukan pertanyaan di Abam. Bila ada pertemuan bersama anggota Abam, apalagi bersama Pak Eras, saya ingin ikut Pak. Bagaimana cara saya mendapatkan cara dan linknya seperti yang dikatakan di episode 929 ya Pak? Oke, sedang dirancang ya. Nanti di Zoom mungkin ya. Ya. Oke, terus Oh ya Pak, saya ingin bertanya mengapa lagu-lagu ciptaan dari yang lain tidak pernah dinyanyikan di Mall Arta Gading atau gereja GSKI lainnya Pak? Ya. Oke. Apakah Bapak? Oh, jadi kalau ada lagu-lagu karangan yang lain harus melalui verifikasi Iya. pusat dulu. Kalau sudah dapat verifikasi boleh dinyanyikan untuk umum GSKI. Ya. Tapi kalau misalnya ada satu pendeta mengarang lagu lalu menyanyikannya di gereja di mana dia mengembalakan, ya itu di luar kontrol kita. Ya. Oke, saya kira itu ya. Cukup Pak. Ya. Saya lanjutkan pertanyaan dari seorang wanita usia 32 tahun menikah tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras, izinkan saya bertanya, sampai saat ini saya masih tidak mengerti
Ketika saya berdoa, terkadang bisa saja ada suara dari hati saya yang berbicara. Contohnya, aku mengasihi anakku. Aku mengasihimu anakku. Jangan sedih, jangan tinggalkan aku. Perbuatanmu tidak memuliakan namaku, dan lain-lain. Apakah maksudnya ya Pak, suara-suara tersebut? Dan saya juga sudah menerima baptisan Roh Kudus. Terima kasih sudah bersedia dibacakan. God bless you Bapak. Dan Bukan hanya pada waktu kamu berdoa. Waktu kamu sedang melakukan pekerjaan tertentu, suara-suara itu bisa muncul. Itu suara Roh Kudus. Tapi harus bisa membedakan ya suara Roh Kudus dan yang tidak. Kalau kita banyak berdoa, banyak duduk diam di kaki Tuhan, dalam keheningan kita akan makin peka dengan suara Roh Kudus. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 47 tahun, menikah, memiliki 4 orang anak, tinggal di Kalimantan Tengah. Shalom Pak Eras, Bapak rohaniku yang diutus Tuhan Yesus untuk menyampaikan kebenarannya. Pak Eras, saya mau bertanya, kenapa setiap saya dengar khotbah Bapak rohaniku, Pak Eras, di hati saya selalu berbisik, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bisikan itu selalu muncul buat Pak Eras. Dan kenapa juga setiap saya berbuat kesalahan kecil, umpamanya saya omongin orang, selalu seperti Pak Eras yang tegur saya, kamu belum matikan dagingmu. Itu suara batin saya, tapi seperti Pak Eras yang tegur saya. Lalu ada lagi kalau saya mau marah karena saya dipermalukan dan diomongin yang tidak benar, ada lagi suara Pak Eras yang ngomong, robek kedaginganmu. Kata-kata itu selalu seperti Pak Eras yang menegur dan menasihati saya. Pak, mungkinkah karena saya belajar kesucian Yesus yang diajarkan Pak Eras? Pak, saya bukan mengkultuskan atau memuja-muja Bapak seperti yang dibilang gembala dan ibu gembala kami di sini, Pak. Saya pun bertahan di gereja kami sekarang karena nasihat Bapak, supaya saya tetap bertahan dan saya bisa jadi berkat di gereja tersebut. Maklum Pak, saya selalu search, selalu mencari khotbah Bapak, dan ketika doa pagi, saya bagikan ke grup kami ibu-ibu, Pak. Apa yang harus saya perbuat, Pak? Ibu gembala kami suka menghakimi orang yang percaya dongeng nenek moyang dan juga adat kebiasaan leluhur orang Dayak. Dan selalu mengatakan kalian penyembah setan. Wah. Ya. Dewa-dewa kalian tidak diterima di kerajaan sorga. Dan membuat jemaat banyak yang kabur, Pak. Dan tersinggung karena omongannya ibu gembala kami. Yang saya inginkan, Pak, bahwa biar saja mereka yang rusak. Pendukun masuk gereja dulu, toh mereka nanti akan dijamah Tuhan kalau mereka rajin ke gereja. Tidak usah kita intimidasi mereka dulu karena dengan sendirinya mereka pasti bertobat. Asal kita jangan singgung masalah adat leluhur mereka. Bagaimana menurut Bapak rohaniku Pak Eras, apa yang harus saya perbuat? Apakah saya hanya diam atau saya kasih tahu ke gembala dan ibu gembala cara menjala jiwa supaya bertobat seperti yang Pak Eras lakukan? Ya harus minta petunjuk Tuhan. Iya. Yang pertama begini. Iya. Yang pertama, ya ini soal bisikan tadi harus diperkarakan lagi dengan Tuhan. Lalu ketika mau marah, lalu seperti mendengar suara saya. Jelas itu yang menggores hatimu. Iya. Karena menggores hatimu pada waktu saat-saat tertentu muncul. Dan itu Roh Kudus juga yang memakai suara itu untuk mengingatkan kita. Seperti saya khotbah, suara saya sendiri muncul di kepala saya waktu saya mau melakukan kesalahan. Iya, Pak. Itu juga terjadi. Oke, teruskan. Apakah saya harus diam saja? Nah, harus doa. Apakah itu bagianmu menegur ibu gembala? Jika tidak, percuma membuang garam ke laut. Terus. Kalau doa Pak, selalu saya doakan gembala kami beserta keluarganya. Memang baik ibu gembala kami Pak, tapi saya tidak suka caranya menghakimi orang. Jadi Pak, saya pecandu abang, karena saya banyak dapat jawaban juga dari pertanyaan teman-teman di abang. Iya, jadi ibu gembalamu ada standar baik di matamu, tapi standar kamu lebih tinggi dari dia. Sehingga sebenarnya kamu juga tidak dengan sepenuh hati menerima dia sebagai hamba Tuhan yang bisa menasehati kamu. Oke, teruskan. Pak, saya selalu ikut doa pagi, dan kalau doa pagi saya lihat Bapak batuk-batuk dan kurang sehat. Saya selalu berdoa dengan Elohim Yahweh dan dalam nama Tuhan Yesus, Bapak diberikan kesehatan selalu. Karena banyak orang yang membutuhkan ajaran Pak Eras yang murni dan berasal daripada Tuhan. Dan sepertinya banyak orang yang tidak suka dengan ajaran Bapak. Puji Tuhan Pak, setelah saya selalu kirim khotbah Bapak, baik itu TikTok firman Tuhan yang Pak Eras buat, akhirnya banyak dari mereka tahu bahwa Bapak bukan orang sesat, tapi penyelamat yang diutus Tuhan untuk masuk kerajaan surga.
Maaf Pak, terlalu panjang. Saya bukan orang berpendidikan Pak. Saya cuma lulusan sekolah dasar. Tapi tulisan kamu bagus. Tulisan kamu bukan seperti lulusan SD loh. Ya, tulisan kamu bagus. Tuhan itu memberi hikmat sehingga kamu bisa menulis sebagus ini. Lulus SMA belum bisa tulis seperti kamu loh. Kamu bagus tulisannya. Dan terima kasih kamu ikut membagikan suara kebenaran kepada banyak orang. Tapi saya berterima kasih sama Pak Eras yang membawa saya dari jurang kehancuran kepada Elohim Yahweh, Tuhan Yesus, untuk masuk langit baru, bumi baru. Wow, puji Tuhan. Terus Terima kasih juga buat semua hamba Tuhan, pendeta yang kadang menggantikan Pak Eras pas doa pagi. Saya terberkati dan saya tetap semangat siapapun yang pimpin doa pagi. Ya. Terima kasih Yehuda, kepada Pak Andris, ya. Pak itu Edi Simanjuntak, Iya. Pak Sutadina Baban, ya. Ya. Oke, terus Dan Stefani yang ada di doa pagi. Saya terberkati, suaranya bagus, penuh penghayatan. Salam dalam kasih Kristus. Amin. Kenal juga. Aduh, aku juga terharu ya. Ya. Wanita usia 47 tahun, 4 anak. Ya. Kita akan sama-sama terus walaupun tidak ada dalam sinode yang sama ya. Tuhan memberkati kamu. We love you. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 31 tahun, janda, suaminya sudah meninggal. Ya. Memiliki 1 orang anak, tinggal di Mojokerto, Jawa Timur. Mojosari. Mojosari, Mojokerto ini di Jawa Timur. Iya. Shalom Pak Eras, saya memiliki 1 anak laki-laki umur 7 tahun. Dulu saya tinggal di Jember, suami pelayan Tuhan, dan saya kenal Tuhan waktu menikah dengan suami 10 tahun yang lalu. Jadi saya bisa bertobat dan kenal Tuhan Yesus Pak. Puji Tuhan Pak, sebelum suami meninggal, saya memutuskan untuk jadi TKW Malaysia karena memiliki banyak hutang. Jadi anak dan suami di Indonesia, tapi saya di Malaysia 7 bulan. Suami meninggal karena kecelakaan. Jadi saya pulang lewat jalur belakang. Berkat penyertaan Tuhan, saya bisa sampai di Indonesia dengan selamat dan bisa bertemu serta berkumpul lagi dengan anak saya. Pak, sekarang saya ikut pulang ke rumah mama saya di Mojokerto. Tapi yang jadi pergumulan saya, mama saya selalu ke dukun dan ke Gunung Kawi. Saya selalu diajak dan selalu disuruh ke kelenteng. Disuruh semua, tidak pilih-pilih. Tapi kalau ke gereja agak ditentang. Mohon bantu dukungan doa Pak. Saya mau bertanya Pak, apa saya dan anak saya tetap dalam lindungan Allah ya Pak? Saya jawab. Kamu dan anakmu dalam lindungan Allah. Tapi kamu jangan menyembah berhala atau datang ke kuasa lain selain Yesus. Ya. Kamu harus tegas menolak. Tuhan pasti akan beri kamu jalan keluar. Ya, jangan mengalah. Karena Tuhan tidak suka dengan penyembahan berhala. Ya. Dikarenakan kami tinggal dalam lingkungan seperti ini tadi Pak, disuruh ke tempat-tempat lain. kawin. Tidak boleh. Ya. Harus tetap menolak apapun yang terjadi. Anak saya tetap ibadah sekolah minggu, tapi saya cuma mengikuti ibadah online Bapak Eras saja. Dikarenakan gereja di sini jam 6 pagi. Sedangkan saya pulang dari pasar jam 4:30 Pak. Aduh, kasihan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tidak apa-apa, kamu nggak usah ke gereja mana-mana dulu. Saya khawatir juga nanti di gereja lain kamu nggak diberkati. Kamu ikut aja online dulu. Tapi ingat, jauhi penyembahan berhala dan hal yang terkait dengan okultisme. Oke, ini 941. Sampai bertemu di 942. Tuhan berkati.